Shalom GBFGC. Mari dengan saya katakan shalom. Boleh kasih salam kanan kiri minimal 5 orang Bapak Ibu Saudara. Minimal 5 orang. Katakan shalom, selamat hari Minggu, terus memberkati. Haleluya. Tangan-tangan yang bersuka cita saya mau lihat sekali lagi. Katakan katakan Mari bersama-sama kita akan bacakan Mazmur 91. Mari nyatakan dengan imanmu dengan suara keras, amin. Yang mau nyatakan katakan amin. Mari bersama-sama kita nyatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan berlambang nama yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepangnya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dari matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mendatangi supaya kakimu jangan terangkuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluluhkannya. Aku akan memberikannya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, Tuhan yang sama yang membela setiap hidup kami, Tuhan yang sama yang menolong setiap hidup kami, bahkan Tuhan yang sama yang memegang setiap tangan kami Tuhan. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau tahun baru ini, untuk minggu baru ini, untuk bulan baru ini, Tuhan yang sama juga yang masih sama-sama menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan, bukan karena kuat gagahnya kami Tuhan, bukan karena hebatnya kami Tuhan, tapi Tuhan karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang teramat baik dan sangat baik untuk setiap hidup kami Tuhan. Campur tangan dalam setiap ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga ke akhir Tuhan. Tuhan yang melawat setiap kami. Biar hari ini Tuhan tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya berjumpa dan mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Menikmati kasih Tuhan. Menikmati Tuhan indahnya hadirat Tuhan atas tempat ini Tuhan. Tuhan yang jamah tubuh jiwa roh kami. Kami bawa persembahan hidup kami. Kami bawa persembahan termanis kami di dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur tetap dalam hidup kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Syukur Allah barala. Mari ambil saat teduhmu Bapak Ibu Saudara. Mari ambil waktu untuk ketemu sama Tuhan. Biar ibadahmu hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara, tapi engkau mengalami perjumpaan yang baru. Engkau mengalami pengurapan yang baru daripada Tuhan. Biar Roh Kudus tercurah atas tempat ini. Roh Kudus tercurah bagi setiap hati-hati yang kosong Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau tanggalkan segala beban kami. Kami mau tanggalkan segala pergumulan kami. Kami mau datang sama Tuhan.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat ya Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihi
jiwa-jiwa yang kosong Tuhan isi kembali. kasih Tuhan yang teramat sangat besar untuk setiap kami Tuhan. Kami sanggup menjalani kehidupan ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang mati untuk tebus setiap kami. Tuhan yang bangkit untuk menebus setiap kami. Bahkan Tuhan yang sama yang membuktikan kalau Tuhan naik ke surga untuk menyiapkan tempat-tempat untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Syukur kami membawa pujian penyembahan kami ini Tuhan. Karena kami bersuka Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Yang siap untuk bersuka cita sama-sama nyatakan. Sama-sama nyatakan. Amin. Berapa banyak yang rindu dicurahkan Roh Kudus atas tempat ini? Berapa banyak? Sarangan dulu. Sarangan dulu. Kami tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Mari sama-sama siapkan hatimu, kita akan mendoakan untuk anak sekolah minggu. Ya. Di minggu pertama seperti biasa kita akan berdoa bagi anak-anak kita yang luar biasa. Ya. Ayo anak-anak sekolah minggu. Ini anak-anak yang luar biasa. Tolong Bapak Ibu ingat, ya, mungkin kita sekarang sudah jadi orang-orang hebat, tapi waktu kecil dulu mungkin jumpalitan sama seperti ini, lebih parah dari ini ya. Karena kita biasa lari-larian waktu kecil, sekarang main game, jadi nggak ada jumpalitan. Ayo sini, Mbak ke depan. Digendong aja, gendong-gendong Mbak ke depan semua yang kita doakan. Ini adalah masa depan gereja kita, masa depan bangsa kita. Saya bersyukur di tempat ini banyak anak-anak. Banyak anak-anak. Kalau Bapak Ibu keluar negeri nyari anak kecil susah, nyari orang hamil susah. Di sini orang hamil masih banyak anak kecil. Mari kita angkat tangan kita doakan. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk anak-anak yang luar biasa. Firman berkata, biarkan anak-anak datang kepadaku. Dan sekarang ini anak-anak yang luar biasa ada di hadapanmu. Berkat Tuhan tercurah atas engkau. Damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, berkat yang melimpah. Hikmat yang luar biasa dari surga menyertai engkau. Damai, sejahtera, berkat menjaga keluargamu, menjaga papa mamamu, menjaga saudara-saudaramu, menjaga teman-temanmu. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat yang dahsyat bagi banyak orang. Apapun yang kau perbuat, yang direncanakan oleh orang tuamu, yang disiapkan oleh keluarga besarmu, dijadikan oleh Tuhan, kau menjadi berkat bagi banyak orang. Kau menjadi orang yang berhasil. Masa depan yang luar biasa terjadi atas engkau di dalam nama Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dan roh kudus menjaga kehidupanmu sejak kau masih kecil sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan anak-anak. Setelah kita mendoakan anak-anak, saya akan panggil koordinator ibadah raya. Kita akan teguhkan koordinator ibadah raya. Ibadah raya yang pertama adalah Bapak Ramu Patas Marbu. Kemudian wakilnya adalah Bapak Antoni dulu. Kemudian koordinator ibadah kedua adalah Bapak Osman Siregar. Dan wakilnya adalah Bapak Richard Tangga. Dan kita akan meneguhkan sekarang ini juga diakon dan diakonis ya, sekaligus nanti, yaitu adalah diakon yang baru dan diakonis yang baru, yaitu Pak Osman Siregar dan Ibu Yunita Ana L. Immanuel Sirait. Ini adalah koordinator ibadah dan juga diakon yang baru. Kita akan ada di sini. Silakan Suci. Tuhan memberkati engkau di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tercurah atas engkau. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Kuasa Tuhan dahsyat. Ibadah ini adalah ibadahnya Tuhan. Gereja ini adalah gereja Tuhan. Dan kau dipakai Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jemaat luar biasa. Dan melalui engkau berkat-berkat Tuhan tercurah turun dari surga di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan tercurah dalam Yesus.
terima kasih ya Bapak, di hadapan-Mu ada pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa yang diteguhkan saat ini. Ada koordinator ibadah 1, ibadah 2, ada diakon-diakonis yang baru. Berkat Tuhan menjaga Engkau, kasih karunia Tuhan. Kau sekarang adalah rekan sekerja Tuhan yang diutus di FGC ini, menjaga hidup domba-domba Tuhan, termeterai di bumi dan di surga. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan mendengar isi hati Tuhan. Saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri dalam waktu saudara. Roh di dalam diri kami menyala-nyala. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan sekarang ini hati kami menyala-nyala, siap untuk mendengarkan, menerima kebenaran firman Tuhan untuk berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ubah hati kami ya Bapa menjadi hati seorang murid, hati yang taat kepada kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Ya, kita sudah memuji Tuhan luar biasa. Ini adalah hari Minggu pertama di bulan Juni, dan banyak libur kali ini ya, banyak libur. Kemudian kita diberkati Tuhan dengan ibadah yang sudah 2 kali di dalam hari Minggu, sudah minggu kedua, bulan kedua ya. Kita baru pertama bulan Mei, dan sekarang ini bulan Juni kita mulai ibadah yang kedua. Kita akan membahas firman Tuhan yang kali ini adalah tentang keluarga, family. Di dalam 1 bulan ini kita terus akan berbicara mengenai keluarga. Dan tema di dalam minggu ini adalah fragile family atau keluarga yang rapuh. Jadi urutannya banyak. Minggu ini keluarga yang rapuh, minggu depan adalah keluarga yang tangguh, terus sampai pada akhirnya keluarga yang berbuah. Jadi yang pertama kita mulai dari keluarga yang rapuh dulu, dimulai yang tidak baik dulu. Tapi dari sini kita akan banyak belajar apakah keluarga di dalam Tuhan itu seperti ini. Next. Baik. Jadi keluarga yang rapuh ya. Kita tahu sekarang ini kita sering berkata adanya generasi strawberry. Strawberry bagus ya. Jus strawberry enak. Kita di puncak ada panen strawberry. Ya. Bentuknya manis, kemudian merah. Bahkan kalau siap dipanen itu kelihatan indah sekali. Generasi strawberry diumpamakan seperti strawberry.
Tetapi ada satu hal yang perlu dipelajari di sini. Strawberry itu menyangkut adalah generasi yang tampak cemerlang dari luar, tetapi rapuh secara mental dan emosional, mudah menyerah saat menghadapi tekanan atau tantangan hidup. Jadi kelihatannya bagus, tapi kalau dipenyet, dia akan lonyot, dia akan hancur. Jadi yang kelihatan di luar adalah cemerlang dan baik. Ya kita tahu di TikTok ya, kalau foto, Bapak Ibu pernah ingat ya, waktu kecil SD, SMP, SMA, foto sekolah ya, kemudian difoto atau foto 3x4 ya. Coba kita lihat foto zaman dahulu hitam putih gitu, hitam putih. Bentuknya kayak apa kita? Ya, pasti seperti orang perang. Gitu. Zaman dahulu itu kalau foto seperti orang perang. Serem-serem semuanya. Tetapi sekarang kalau orang foto gimana? Cheers. Loh. Foto zaman sekarang orangnya pasti senyum-senyum. Ketika kamu lihat orang, misalnya kita pergi kemana ya, walaupun capek setengah mati, yuk kita take, langsung senyum. Ya, smile, big smile. Sehingga orang tidak akan melihat perjalanan kita, capek kita, susah payahnya, mungkin kita lagi sakit, tetapi kita pada posisi angle yang bagus, kita akan nyatakan, ya, cheers. Itu adalah tampilan yang harus disampaikan kepada semua orang bahwa kita lagi sehat, kita lagi di tempat yang luar biasa, kita lagi makan enak. Semua tampak indah. Tetapi behind skin, di balik layar, ceritanya tidak akan disampaikan. Seolah-olah kita terlibat dalam budaya flexing sekarang ini. Bukan hanya anak ya, tapi orang tua, terutama mak-mak ya, kalau foto udah kita tur seminggu itu fotonya bisa ribuan ya, ribuan. Kalau zaman dulu, saya punya kamera zaman dulu ya, itu isinya 24 atau 36, itu harus dimati-mat fotonya nanti di mana. Klek sekali itu, klek 2 kali. Ya. Tapi sekarang pakai handphone, ya ibu-ibu ikut ya, udah sekali foto 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus ya, ribuan foto. Dan fotonya pasti bagus-bagus semuanya. Ya, lagi capeknya pasti orang nggak akan tahu, lagi sebelnya nggak tahu, ya. Lagi haknya copot nggak tahu ya. Itu yang ditampilkan adalah budaya, memang ini budaya sekarang ini, budaya untuk menunjukkan hal yang baik, hal yang mewah, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang penuh dengan keberhasilan. Sehingga tidak heran kita kemudian tiba-tiba mendengarkan atau melihat berita, ada selebriti yang hebat, kelihatannya harmonis, tiba-tiba cerai. Ya. Ada artis di Korea yang kelihatannya hebat, terkenal, tiba-tiba apa? Bunuh diri. Padahal hebat, followernya banyak, dia artis yang terkenal. Tapi kenapa seperti itu? Jadi apa yang tampak cemerlang di luar, ternyata di dalam rapuh secara mental dan emosional. Kemudian mudah menyerah saat menghadapi tekanan dan tantangan hidup. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Di sini orangnya seperti ini. Wah, dibanting juga apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Tangguh. Hidup anak Tuhan itu ada hidup yang tangguh, bukan hidup yang menye-menye ya, begitu ditekan melenyot. Enggak. Tetapi hidup yang tangguh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi solusi jawaban bagi semua orang. Amin. Itu adalah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, kita akan belajar kenapa kok ada generasi strawberry. Kalau ada strawberry, pasti ada yang bikin dong. Ya, yang bikin itu ternyata adalah pendidikan strawberry. Ya, mendidik orang dengan cara memenuhi semua kebutuhan keinginan tanpa batas. Banyak dari kita sekarang ini, kita membeli itu berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan keperluan. Sehingga tiba-tiba kita lupa bahwa duit kita udah habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Amin atau amin? Ya toh ya. Contohnya kita ke mall misalnya, ke mall ya. Kita mau beli apa? Beli peralatan mandi misalnya. Tapi ketika ibu-ibu diajak jalan, ada peralatan mandi, sebelahnya lucu ya, diambil. Sebelahnya lucu ya, diambil. Sebelahnya lucu ya, diambil.
Itu mendidik orang dengan memanjakan mata untuk diambil. Sebetulnya itu tidak diperlukan. Ketika ke kasir bayarnya, loh kok banyak banget ya. Tapi udah terlanjur di depan kasir jadi malu. Akhirnya dibayar semuanya. Ketika ATM-nya habis, keluar kartu kredit, digosok lagi. Itu yang terjadi. Bahwa kita di-push ya, didorong untuk memenuhi keinginan mata, keinginan hati. Saya tidak anti terhadap belanja online ya, tidak. Ya, karena itu memudahkan kita mendapatkan barang lebih murah. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara ya sering browsing di dalam online, maka engkau akan beli banyak barang yang tidak engkau butuhkan. Betul atau betul? Karena itu menarik. Wah, kelihatannya bagus ya. Kelihatannya bagus ya. Rencana beli 1 bisa beli 2, 3, 4, dan 5. Apalagi ada promo, apalagi ada delivery gratis, pengiriman gratis dan sebagainya. Itu adalah pendidikan yang memanjakan, bukan hanya anak-anak tetapi juga orang tua. Ya. Kemudian yang tampil di depan media sosial semuanya keberhasilan demi keberhasilan. Tidak ada tempat bagi apa? Kegagalan. Kita banyak membaca berita. Orang tua menggugat guru karena melakukan kekerasan terhadap anak. Jewer anakku bawa ke pengadilan. Anak berantem, wah orang tuanya marah, bawa ke pengadilan. Apapun bawa ke polisi. Sehingga tidak memberi ruang untuk anak itu dibentuk secara keras sedikit, nggak boleh. Ya. Colek, awas. Ini anak gua ya. Anak gua awas. Ya. Tetapi sebetulnya kalau kita mau tahu, justru pendidikan yang menjaga orang tidak boleh terkena gesekan, guncangan itu membuat orang jadi lemah dan rapuh. Orang tidak siap menghadapi kegagalan. Yang sudah menikah, yang sudah berumur di tempat ini, saya akan tanya, apakah sepanjang hidup Bapak Ibu Saudara tidak pernah mengalami kegagalan? Pasti dong, ya. Semua orang di dalam hidup pasti mengalami kegagalan. Tokoh-tokoh Alkitab yang hebat sekalipun pasti pernah mengalami kegagalan. Tetapi apakah setelah gagal kemudian tidur aja di situ? Aduh, gua gagal ya. Ya enggak dong. Hidup ketika jatuh bangkit lagi. Itulah sebabnya Tuhan juga katakan kalau kau jatuh tidak tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Sebetulnya Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang anak Tuhan akan ditempa dengan luar biasa. Nah, kalau Tuhan menyatakan kayak gitu, masa kita ngomong, oh nggak boleh, ini anak gua, ini hidup gua. Ya. Kalau ada masalah di gereja, diomongin orang sedikit, hatinya, waduh, langsung patah hati terus. Udah, gua nggak mau ke gereja, nggak mau pelayanan. Itu generasi strawberry, zaman strawberry yang lembek, ya, tidak tahan terhadap guncangan. Perlindungan yang sangat berlebihan ini membuat orang jadi manja, bukan mandi jarang ya, tetapi manja, ya. Tidak berdisiplin. Ya, orang harus diajari semuanya serba mudah, padahal tidak. Di dunia tidak ada yang mudah, tidak ada yang mudah. Jangan kebanyakan nonton drakor, drama Korea, karena kelihatannya semuanya mudah. Ya. Ya. Semuanya mudah, happy, padahal tidak. Hidup itu tidak seperti itu. Itu yang menghasilkan generasi strawberry. Dan hasilnya apa? Hasilnya orang mudah stres, putus asa dalam menghadapi masalah, kurang daya tahan, baik mental maupun emosional, sulit beradaptasi dengan kehidupan nyata yang penuh tantangan. Banyak orang sekarang menutup diri, lebih suka rebahan. Karena apa? Kalau masuk dalam kehidupan, aduh nanti ketemu orang ini, dia ngomongin saya, dia ngomong yang baik. Ya. Padahal hidup ya itu yang harus dihadapi. Bahkan kita keluar rumah naik motor pun pasti berhadapan dengan banyak orang. Coba kalau kita nggak tangguh, masa di jalan kita nggak pernah pepet-pepetan dikit ya di depan sini. Coba pagi hari tadi saya lewat sini, setiap pagi sekarang macetnya minta ampun. Ya. Kalau orang sebentar-sebentar ngamuk di situ, udah dia pulang lagi aja. Karena mau masuk ke sini aja sudah susahnya minta ampun, betul kan?
Ini olahraga mau keluar, dari sono mau lewat, rel macet, wah udah tipis rambut semuanya udah. Ya. Hanya orang yang tangguh yang bisa lewat jalan di sini. Hanya orang yang tangguh bisa ibadah pagi di sini. Karena mau lewat jalan sudah setengah mati. Jadi bersyukur bahwa kita ada di tempat ini sudah ditempa oleh Tuhan yang luar biasa, sehingga masalah itu semuanya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ada amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang luar biasa disiapkan Tuhan untuk melewati banyak hal di masa modern ini, baik di kehidupan, di pekerjaan maupun di pelayanan. Saya bersyukur kalau tadi ada banyak yang diteguhkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, saya akan bertanya, menjadi pelayan Tuhan itu apakah enak baik-baik saja ataukah banyak masalah yang dihadapi? Ya, pelayan itu memimpin. Dombanya Tuhan bermacam-macam, ada yang manis, ada yang cupalitan, ya, ada yang nandukin. Ya itu memang manusia seperti itu, tapi itulah yang dihadapi oleh pelayan Tuhan. Hatinya harus luas samudra. Kita orang melayani di Antek masih diomongin ditandukin. Itu biasa. Ya. Nah kalau pelayan Tuhan masih baperan gimana, cowok? Ya kan? Di mana dong? Padahal diurusin banyak sekali, nanti diomongin. Kita udah berikan yang terbaik, diomongin lagi. Kalau kita strawberry, udah selesai, nggak jadi pelayan. Mundur, bye. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang ada di tempat ini. Engkau akan dikirim Tuhan ke tempat masing-masing untuk melayani banyak orang. Baik keluargamu, suami melayani istri, melayani suami, orang tua melayani anak-anak. Di dalam pekerjaanmu, engkau akan berhadapan dengan banyak hal yang luar biasa seperti ini. Inilah yang membuat anak Tuhan berharga di mata Tuhan. Itulah panggilanmu menjadi terang dan garam dunia. Kalau baperan, garamnya juga nggak asin lagi. Kalau baperan, terangnya menjadi redup, nggak akan kelihatan. Karena apa? Kita justru digarami oleh dunia. Kita diterangi oleh dunia yang tidak benar. Yang paham katakan yes. Saya adalah garam dunia. Saya menggarami dunia. Karena apa? Saya bukan stroberi. Ya. Betul kan? Saya bukan stroberi. Saya adalah anak Tuhan yang tangguh, merubah dunia. Itu panggilan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga Tuhan nyatakan bahwa pendidikan itu penting. Ya. Firman Tuhan katakan, ya, jangan menolak didikan dari anak. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Jika engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Mungkin sekarang udah nggak zamannya dipukul ya. Kalau saya masih dipukul ya. Ya Bapak Ibu Saudara yang usianya baby 60-70 ya tahun itu masih merasakan bahwa orang tua apalagi militer ya, saya galak digebukin itu biasa. Sehingga berantem ditonjok itu biasa ya. Kalau anak sekarang berantem ditonjok, wah pulang lagi ya. Kalau saya ketahuan, dulu lebih parah lagi kalau gue itu. Artinya bahwa pendidikan orang tua yang seperti itu ada gunanya. Karena ketika kita menjadi dewasa, kita hidup di masyarakat, kita menjadi orang-orang yang tangguh. Ya kebetulan bapak saya pemimpin, ya, perwira. Dia ingin anaknya seperti dia, gimana digebukin juga. Itu membentuk seorang anak menjadi tangguh. Berikutnya nanti ketika dewasa, hidup mandiri, pasti menjadi seorang pemimpin. Ada amin? Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara, ketika kau punya anak, punya keluarga, apa yang kau inginkan bagi mereka? Menjadi pemimpin atau menjadi tidak pemimpin? Pasti menjadi pemimpin dong, karena hubungannya dengan apa? Dengan finansial, ya, gaji yang lebih besar, reward yang lebih besar, pastilah. Tetapi jangan pernah kau berpikir seorang pemimpin itu enak-enakan dapat duit doang, dapat fasilitas doang. Pasti tidak dong. Ya. Fasilitas yang besar ditandai dengan kewajiban yang sangat besar. Ditandai dengan tanggung jawab yang besar. Bagaimana orang bisa memikul tanggung jawab yang sebesar ini kalau tidak dididik di rumah, di gereja, di keluarga? Ada amin. Jadi jangan pernah menolak mendidik, mendidik anak maupun mendidik diri kita sendiri. Sama seperti seorang bapak mengajari anak naik sepeda.
Di sini semuanya bisa naik sepeda ya. Ada yang tidak juga ya. Yang rumahnya di gunung-gunung, di Medan di gunung-gunung itu naik sepedanya susah itu. Makanya baru belajar naik sepeda di sini di Bekasi. Ya, saya pernah naik ke Medan kemana-mana, ya ke gunung-gunung. Nah itu nggak bisa naik sepeda orang di sini, karena mau naik sepedanya susah tuh. Ya. Kalau orang naik sepeda, belajar naik sepeda, apa? Pernah jatuh? Pastilah, pasti jatuh. Terus kalau jatuh gimana? Nangis saja, aduh aku jatuh, aku nggak mau naik sepeda lagi. Ya nggak mungkin, anak kecil begitu jatuh, naik lagi, jalan lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Ya, itu yang terjadi. Tetapi kenapa itu tidak terjadi pada orang dewasa? Ketika aku gesekan, diomongin orang, kenapa nggak balikin hubungan baik lagi? Hubungan baik lagi yang baik. Nanti gesekan lagi. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Ya manusia menajamkan sesamanya. Itu pasti. Bahkan saudara bersaudara pun pasti gesekan kok. Pastilah. Dari bayi kecil, gede sampai orang tua pasti gesekan. Tapi kan nggak pernah putus ya. Nggak pernah saudara memutuskan hubungan keluarga. Ya saudaranya saudara aja lah. Sama seperti naik sepeda, jatuh bangun lagi. Bahkan setelah tua kita naik motor kadang jatuh lagi juga kok. Apakah terus kita berhenti naik motor? Ya kagak dong, tetap naik aja motor. Itu adalah ketangguhan hidup. Kita belajar mobil, ya pernah dong nyenggol sono, nyenggol sini. Apakah ketika nyenggol sana sini kemudian kita, aduh saya nyenggol rusak, bayar banyak, kemudian saya nggak mau naik mobil lagi? Ya tidak juga. Kita akan naik mobil terus. Karena itu kita butuhkan. Engkau dipilih Tuhan di semua tempat, diletakkan di situ supaya engkau tangguh. Kau menjadi penolong bagi banyak orang. Ada amin. Bahkan kalau orang tua mendidik kita, lebih lagi Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Ya, ini luar biasa. Artinya Tuhan mendidik kita seperti Bapa mendidik anak-anaknya. Tuhan berbicara, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Tuhan tidak membuat kita nyaman kemudian sampai ke atas pasti tidak. Karena kodrat manusia tidak seperti itu. Suatu kali Bapak Ibu minta kesabaran dari Tuhan. Tuhan, aku gampang marah ya. Tuhan, aku doa berikan aku kesabaran. Ya, oke? Nah, ketika Bapak Ibu Saudara minta kesabaran, apa yang dikasih Tuhan? Apa yang dikasih Tuhan? Apakah turun hatinya dicopot Tuhan, kemudian diganti hati yang penuh dengan kesabaran? Halo, pernah berdoa minta kesabaran? Yang diganti apa? Yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara apa? Masalah demi masalah. Di jalan ada orang tiba-tiba marah, kemudian kita ingat, oh iya, aku kan minta kesabaran. Itu seperti seorang anak yang dari SD mau naik ke SMP. Aku mau naik ke SMP. Ya, supaya bisa naik yang diberikan apa? Bukan langsung sertifikat masuk ke SMP, bukan. Tapi apa? Ujian dulu. Kamu lulus atau enggak? Kalau enggak lulus, balikin lagi. Kalau enggak lulus, balikin lagi. Kalau enggak lulus, balikin terus sampai engkau bisa lulus naik ke SMP. Itulah cara dunia, dan Tuhan pun juga melakukan hal yang sama. Ingat, Tuhan mendidik orang yang dikasihnya, bahkan dikatakan apa? Tuhan menghajar. Hajar itu. Dan menyesal itu apa? Menyesal itu cambuk. Serem kan? Tetapi apa yang diinginkan Tuhan adalah perubahan hidup. Ada amin? Ada amin? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sepanjang waktu hidupmu pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ya sedih, ada masalah banyak. Tapi itu dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Ada amin? Bahkan dikatakan di sini, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah, Tuhan memperlakukan engkau seperti apa? Anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, anak gampang
Anak gampang itu yang tidak taat, manja, egois, hidup tanpa disiplin, tidak menghormati orang tua, tidak kuat secara mental dan rohani. Dan sebetulnya ini adalah generasi strawberry. Jadi sebenarnya 2000 tahun yang lalu ketika surat Ibrani ini ditulis, pada masa itu juga sudah ada generasi strawberry, cuman nggak terkenal saja karena nggak ada media sosial, ya. Tetapi cirinya sama. Kalau engkau tidak dihajar oleh Tuhan, engkau menjadi anak-anak yang gampang lembek, gampang hancur. Ya, barusan ini ada berita, ya, seorang asisten manajer di bank pemerintah, bank yang gede, ya, asisten manajer. Dia masih muda. Berarti kan berhasil dong, pendidikannya sukses, ya, pendidikan tinggi di luar negeri. Dia menjadi asisten manajer. Duitnya banyak. Jakarta. Keren dong. Apa yang dilakukan? Suatu kali dia naik ke gedung tinggi di helipad, landasan helikopter gitu. Dari situ dia bukan naik helikopter, tapi dia terjun ke bawah. Pom. Kenapa seperti itu? Posisinya tinggi, masih muda, duitnya banyak. Kenapa terjun mengakhiri hidupnya? Karena dia tidak tahan terhadap masalah yang dia hadapi. Itu yang tadi saya sampaikan. Orang selalu pengen, duitnya banyak, posisinya tinggi, fasilitasnya gede dan sebagainya. Tetapi jangan salah, untuk posisi yang tinggi itu selalu sebanding dengan tanggung jawab. Selalu. Bisa jalan dengan apa? Resiko. Resiko pemimpin itu jauh lebih besar daripada anak buah. Dan dia tidak tahan menghadapi resiko ini. Sehingga yang diambil, dia naik ke helipad. Bukan naik helikopter, tapi dia terjun ke bawah. 2000 tahun yang lalu, ini sudah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Ada lo generasi strawberry, ada lo anak-anak gampang yang mudah melenyok, mudah hancur, tetapi tidak di dalam Tuhan. Ya, Tuhan mengajar kita, mendidik kita. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, firman Tuhan berkata, pikulah yang pasang, belajarlah kepada Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu itu artinya apa? Gandar. Gandar itu sapi, ya, sapi ditaruh di lehernya supaya dia bisa menarik gerobak kereta. Tapi kalau mau tahu, sebetulnya, ya, kalau Bapak Ibu di desa paham soal bagaimana melatih anak sapi untuk bisa narik, itu selalu dipasangkan dengan sapi senior. Dipasang dengan sapi senior. Sehingga ketika dia berjalan, dia belajar. Sapi belok kanan, dia belok kanan. Ditarik kiri, dia tarik kiri. Kekuatannya seperti ini. Dan sapi senior kita siapa coba? Tuhan Yesus. Jadi kita menerima didikan dari Tuhan. Itu sebetulnya Tuhan Yesus juga menyertai kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus ada di samping kita. Ada amin? Tuhan Yesus ada di samping kita. Kita tidak dibiarkan sendirian. Itulah hebatnya Tuhan kita. Sekalipun dia Tuhan, dia menyertai kita dimanapun berada. Firman Tuhan katakan, sebab mereka orang tua mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk apa? Untuk kebaikan. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita hidup kudus. Sama seperti senior kita, yaitu Tuhan Yesus. Luar biasa, ya. Ada amin? Amin. Supaya kita sama seperti senior kita. Sapi senior, yaitu Tuhan sendiri, yang meletakkan gandarnya di bahunya Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita nanti berdoa, Tuhan, aku menerima yang Tuhan pasang di bahuku, yang terpasang juga di bahu Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun Tuhan Yesus membawa, aku mau mengikuti. Jadi sebenarnya kita sedang dipeluk oleh Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun Tuhan Yesus pergi, kita diajak. Itu artinya belajar dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita terus dipeluk oleh Tuhan Yesus, kita mau ikut kemana senior kita berjalan, ya, akan ada upah didikan. Kalau generasi strawberry ditekan melenyok, ini apa nih? Generasi durian. Durian itu mahal. Paling mahal durian lah, udah. Ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ya. Orang carinya durian, ya. Durian musangking, itu mahal, enak. Luarnya keras, dalamnya enak. Gak mudah hancur, jatuh dari atas ke bawah, gak hancur.
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, sukacita, tapi duka cita. Memang ketika kita dibentuk sakit, menyedihkan. Ketika kita dibully, anak-anak dibully temennya sakit sampai rumah, saya nangis, tadi aku diomongin orang, ngomongin temenku, biarin aja. Ya, aduh tadi aku dimarahin guruku, dihukum di depan kelas, biarin aja, biarkan itu mengalir. Karena nggak mungkin mati. Karena anak kita di dalam pendidikan sekolah yang benar. Ya, tetapi kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada amin. Dan saya percaya Bapak Ibu sekarang sudah dilatih oleh Tuhan, bisa menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Dan buah kebenaran itu ada pada kita. Sehingga dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya percaya. Kenapa sudah umur usia datang ke tempat ini? Karena ketika masih muda, engkau dididik oleh keluargamu untuk takut sama Tuhan. Ada amin. Kita bersuka cita. Sekarang ini kita ada di tempat ini, bukan ada di tempat yang lain. Bahkan Tuhan katakan, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan? Kita berucapan syukur pada Tuhan. Itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Engkau anak Tuhan, Roh Kudus ada padamu. Ya, engkau dipanggil untuk melakukan rencana Tuhan di akhir zaman. Menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan, sukacita, menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan. Karena apa? Roh Kudus ada padamu. Kita berucapan syukur pada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita undang untuk bangkit berdiri. Kepada Tuhan untuk menjadi generasi yang tangguh, keluarga yang tangguh, bukan stroberi yang mudah hancur, tetapi kami adalah anak Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, sekarang ini kami sudah menerima firman-Mu yang menguatkan, membangun kami, meneguhkan kehidupan kami untuk taat dan setia. Dan sekarang ini ya Bapa, kami akan menerima tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa Surgawi, Engkau berkata bahwa kami harus datang dengan hidup yang layak untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Bapa Surgawi, ini kami semuanya ada di hadapan-Mu. Kami tidak layak dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu ya Bapa, kami mengaku kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami mengaku sudah bersalah berdosa. Dosa pikiran, perkataan, perbuatan, anganan, kehendak bebas kami, dosa mutar tubuh kami akui di hadapan-Mu ya Bapa Surgawi, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, izinkan kami menyerahkan kehidupan kami semua dalam Kamu. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekarang kau ikuti kata-kata ucapan bersama. Tuhan Yesus, sekarang ini aku menyerahkan semua letih lesu, beban berat, pergumulan hidup, sakit penyakit, dosa,
ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegentaran, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan hati yang aku alami, aku pikul, aku rasakan sampai sekarang ini. Semuanya aku serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan terima kasih, sekarang ini Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera, sukacita, kelegaan, kesembuhan, pemulihan di dalam hidupku. Firman Tuhan berkata, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan berhati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sekarang ikuti kata-kata ucapan Tuhan Yesus. Sekarang ini aku menerima kuk yang Tuhan pasang di bahuku, yang terpasang juga di bahu Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun Tuhan Yesus membawa, aku mau mengikuti. Dan aku mau belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan berhati. Dan sekarang ini jiwa kami mendapatkan ketenangan, karena kuk Tuhan Yesus itu enak dan beban Tuhan Yesus itu ringan. Tuhan minta supaya kita mengampuni, supaya kita diampuni. Tuhan minta supaya kita memberkati semua orang, supaya kita berkati. Ikuti kata-kata ucapan pengampunan. Tuhan Yesus, sekarang ini aku mengampuni semua orang yang sudah menyakiti aku. Aku mengampuni semua orang yang sudah berbuat jahat kepadaku. Mengampuni semua orang yang merencanakan hal-hal yang tidak baik kepadaku. Aku mengampuni mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan aku memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak, lihat anak-anakmu semua yang sudah menyerahkan semua kehidupannya di hadapanmu, bahkan mengampuni semua orang. Mereka sudah berdamai di hadapan Tuhan Yesus, dan layakkan mereka untuk menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Cepat Tuhan, sekarang persiapkan rotimu. Di roti ini ada ayat firman Tuhan. Bacalah, setiap orang berbeda-beda. Itu adalah ayat bagi engkau untuk bulan ini, menjadi rema bagi kehidupanmu. Yang ada di tangan saya firman Tuhan. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Mari kita angkat roti kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang terpecah-pecah. Persatukan roti ini dengan kuasa tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi penebusan dosa kami, sehingga pada saat kami makan, tubuh kami yang lama, yang penuh sakit, penyakit, cacat, celah dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, dan kesialan, digantikan dengan kuasa tubuh Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan roti ini dengan kuasa tubuh Kristus, sehingga pada saat kami makan, firman Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Engkau miskin supaya kami menjadi kaya. Engkau menderita supaya kami bersuka cita. Bahkan Engkau mati supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tubuh Kristus, makanlah dalam nama Kristus. Mari kita siapkan cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada cawan berisi anggur. Persatukan anggur ini dan kuasa darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kami, sehingga pada saat kami minum darah kami yang lama, yang penuh sakit, penyakit, cacat, celah dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, kesialan, digantikan dengan kuasa darah Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan anggur ini dengan kuasa darah Kristus, sehingga pada saat kami minum, darah Kristus menyuci, kuduskan, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala, semangat yang baru,
damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, dan kasih yang melampaui segala akal. Darah Kristus menyuci, kudusan, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala dan semangat yang baru untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia, selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Darah Kristus menjadi tutup pendamping bagi kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam rapture, dan bertemu dengan Allah Bapa dalam kemuliaan kekal di surga. Darah Kristus minumlah dalam nama Yesus. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan dan bersuara, ucapkan agungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Allah selamanya. Oh, haleluya, haleluya, Sekarang ini kuasa Tuhan menyertai engkau, tercurah atas engkau. Engkau sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, dan sekarang ini kuasa ini bekerja atas engkau. Doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang terbeban berat diangkat oleh Tuhan. Doa-doamu dijawab oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pergumulanmu dijawab secara ajaib. Dan Tuhan sekarang memberkati engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Melalui kehidupanmu engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai engkau, kasih Tuhan ada padamu, sehingga engkau menjadi terang dan garam bagi semua umat manusia. Untuk mempersiapkan semua umat manusia bertemu dengan Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kasih Tuhan tidak pernah bersudah, selalu baru berkelimpahan dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara dulu dalam hadirat Tuhan. Sekarang waktunya di bulan pertama, di minggu pertama kita akan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Seberapa yang sudah mempersiapkan persembahan persepuluhan, kita bawa dengan penuh dengan sukacita. Karena firman Tuhan berkata di Maleakhi 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sebulan yang lalu. Dan sekarang ini ya Bapa, kami mempersiapkan persembahan persepuluhan kami di hadapan-Mu. Tuhan berkati, suci, kuduskan supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Engkau tidak memerlukan uang kami, tetapi kami akan memberikan kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menghargainya. Dan Tuhan rindu supaya kami senantiasa setia, tekun di hadapan-Mu. Dan Engkau akan memberkati finansial kami sepanjang bulan ke depan. Engkau akan memberkati kesehatan kami sepanjang bulan ke depan. Memberkati setiap usaha pekerjaan kami, memberkati sekolah kami, memberkati studi kami, kesehatan kami, memberkati keluarga kami. Bahkan dimanapun berada, kami menjadi berkat. Karena ucapan syukur kami sudah kami nyatakan dengan setia pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
Ibu Saudara. Haleluya. Bersama-sama kita akan mendengarkan pengumuman GBFGC dalam waktu sepekan. Shalom saudara, minggu ini kita akan belajar mengenai tema kami segenap jemaat dan pengerja GBI FGC Metlan Cibitung mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi, ibadah raya 2 pukul 11 siang. Seluruh ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah kul diadakan setiap hari Jumat bagi Bapak Ibu yang belum ikut kul bisa menghubungi para pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di Gor Metlan Cibitung. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, adakah di Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI FGC? Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, ada satu di tengah. Oh puji Tuhan, ada banyak di bagian belakang. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di minggu-minggu berikutnya. Haleluya. Biar di setiap kita tergerak hatinya untuk terus bawa jiwa-jiwa ke tempat ini, amin. Yang mau bawa jiwa-jiwa katakan amin. Ya, adik saya mengundang juga untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juni. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Boleh maju ke depan, nanti didoakan oleh Bapak Gembala. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Adakah yang berulang tahun bulan Juni? Tadi baru pertama soalnya lumayan banyak. Adakah? Nggak ada? Oh, nggak ada. Puji Tuhan. Ulang tahun Desember semua. Nanti dapat THR dari Bapak Gembala Bapak bulan Desember semua. Sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan.
siang hari ini. Engkau sudah memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu sepanjang ibadah pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau sudah mendidik kami, Engkau mengajar kami, Engkau menasehati kami Bapa, untuk kami menjadi orang yang tangguh di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tidak lembek lagi di dalam Tuhan, tapi kami kuat karena Engkau ya Bapa. Pakai setiap kami Tuhan untuk boleh menjadi terang, untuk menjadi garam dunia ya Bapa. Pakai kami lebih lagi di dalam pelayanan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami. Biarlah pengurapan-Mu terus melimpah atas hamba-Mu ya Bapa. Engkau pakailah hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk boleh membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati lebih lagi di dalam pelayanannya, pekerjaannya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan ya Bapa. Engkau juga berkati Ibu Gembala kami. Terus Engkau pakai untuk menjadi tiang doa atas kami, atas gereja-Mu, atas keluarga, atas rumah tangganya Bapa. Tuhan juga berkati ketika putra-putrinya Bapa, baik di dalam studinya, di dalam pekerjaannya. Bila Tuhan memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa buat Bapak pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Terima kasih Bapak, lebih lagi Engkau urapi hamba-Mu untuk boleh mengerti, mengenalkan visi dan misi-Mu. Setiap visi-visi yang dari Tuhan boleh sampai kepada setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati istrinya, berkati serta penggembalanya, berkati keluarga besarnya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Andi Markus. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati serta penggembalanya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, baik worship leader, singer, imam-imam musik ya Bapak. Apapun yang sudah kami lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Engkau sempurnakan setiap pelayanan kami. Bila pelayanan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Engkau berkati bangsa kami ya Bapak. Berkati presiden kami, wakil presiden, aparat yang tertinggi sampai tingkat RT RW ya Bapak. Berikan hikmat pemimpin atas pemimpin bangsa kami ya Bapak. Berkati bangsa kami, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga berkati persembahan kami, sucikan kuduskan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberikannya, berkati tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami pulang, Engkau berkati kami, tibakan kami ke rumah masing-masing dengan selamat. Sebelum pulang Tuhan, kami mau berdoa sebagaimana doa yang Engkau ajarkan. Dan kami mau menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Tuhan mendidik engkau untuk kebaikan-Mu, untuk menjadi anak Tuhan yang luar biasa, yang berdampak dimanapun kau berada. Dimanapun kau diutus, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih kepada semua orang. Karena untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan-berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin.
putra